Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang malam ya, sahabat subscriber Motor Polos. Oke, saat ini kita akan bahas tentang permetikan ya. Ya, tadi Ribbon, terus Ayla CVT, sekarang Ayla AT konvensional, teman-teman. Apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu ya? Nah, ini tuas AT-nya. Seperti biasa kita akan membahas cara penggunaannya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Untuk terutama itu yang di traffic light ya, atau lampu merah atau macet-macetan gitu ya. Nah, untuk yang di traffic light atau ketika kendaraan berada di simpangan terus ada lampu merah gitu ya, kita berhenti ya. Jadi kita pada posisi D, terus jalan berhenti. Nah, kita lihat nih, sekiranya traffic light-nya hanya beberapa detik, misalkan 20 atau maksimal 20-30 detik lah ya, itu nggak apa-apa kita tahan, tapi kita tahan rem seperti ini ya. Tapi jika traffic light-nya ada yang sampai 35 atau bahkan sampai 40 detik ya, saran saya ini dipindah ke N, kemudian tarik rem tangan. Nah, jadi kaki kita bisa istirahat teman-teman ya kan. Nah, terus ketika sudah jalan tinggal injek rem, turunkan rem tangan, pindah ke D lagi, baru kita jalan. Setelah jalan sampai rumah ya, ada yang bilang harus ke N dulu, terus tarik rem tangan, baru pindahin ke P, terus baru dilepas ya. Boleh, atau ada juga nih seperti saya ya, yang ugal-ugalan sedikit lah ya tentang ini. Jalan berhenti, rem, langsung pindahin ke parkir, tarik rem tangan, boleh. Tapi untuk menjaga performa maticnya tetap aman, bagaimana? Ya sama aja, semuanya aman, karena transmisi matic ini sudah dilengkapi namanya gear parking lock gitu. Jadi yang diparkir itu bukan dari kampas-kampasnya, tapi memang dia ada gigi khusus nih yang untuk diparkir itu langsung kunci, klek gitu ya. Selama ini saya pakai seperti itu ada masalah? Oh tidak gitu. Itu cerita atau pengalaman kan beda-beda ya, itu semua tergantung kondisi dari kendaraannya. Oke. Nah, kemudian P artinya untuk diparkir ya. Terus R, injek rem. Ini ada tombol ya, itu ditekan pindah. Nah, ini untuk mundur ya. Terus ini N, netral. Nah, D ya, ketika kita melaju itu artinya sama seperti gigi 4. Jadi yang D ini gigi 4 ya. Jadi kalau kita di jalan macet-macetan ya, taruh aja di D ya. Nah, terus yang 3 untuk apa? Nah, yang 3 ketika kita melintas di jalan lintas gitu ya, atau jalan tol, terus agak sepi sedikit, terus kita mau mendahului kendaraan yang di depan ketika di kecepatan 60 atau 80 km per jam, artinya kita pindah dulu ke 3 nih, ketiga. Jadi ketika kita ingin mendapatkan torsi dan speed, pindah ke 3, jadi dia dihentak teng gitu. Itu untuk tidak memainkan RPM ya. Tapi kalau misalkan di D jalanannya rata, ya nggak apa-apa, taruh aja di D, udah tinggal mainin pedal gas. Itu karena salah satu kemudahan transmisi otomatis ya, jadi memang nggak menyusahkan pengemudinya. Kalau mau nyaman ya udah taruh di D aja gitu, selesai. Terus 2 dan 3 ya. Kalau 2 ini misalkan kita lagi berhenti, terus seperti mau masuk kapal di pelabuhan ya. Untuk di pelabuhan Bakauni itu tanjakannya memang sangat tinggi ya. Jadi mau masuk ke kapalnya pas dapat di dek atas itu tanjakannya tinggi ya. Tapi semua tergantung ke kondisinya. Tapi untuk fungsionalnya ini yang di 2 ini untuk tanjakan yang sedikit ekstrim. Maksudnya apa 2? 2 adalah gigi 2 ya, maksudnya maksimal hanya sampai gigi 2. Jadi 1 dan 2. 3 sama, jadi maksimal sampai gigi 3 gitu. Tapi kalau yang D itu 1, 2, 3, 4 ada semua di situ. Oke teman-teman. Nah, ini
Apa ini? Ini ada tombol ya. Ini fungsinya adalah ketika kita mau pindahkan dari N ke R nih, N ke R, tuasnya ini, itu kita harus injek rem, tekan tombol ini, pindah ke R. Nah, ini baru pindah. Terus kalau mau ke P juga kita harus pencet tombolnya ini. Nah, gitu teman-teman. Terus kalau kita mau ke R, kita pencet lagi dan injek rem. Nah, netral. Tapi kalau untuk ke D, cukup injek rem, dia bisa pindah ke D. Seperti itu. Nah, terus ini ada tombol lagi nih satu, teman-teman. Tombol satu ini adalah ketika kita mematikan kendaraan, kuncinya ada di sini. Kita nggak bisa ini pindahin kemana-mana, ya. Tapi kita pindah shift lock ini, pencet, injek rem, tekan tombol, baru taruh di N. Gitu. Fungsinya apa? Biasanya untuk keperluan servis atau parkir parkir paralel ya, di tempat-tempat sempit atau di kota-kota besar biasanya membutuhkan parkir paralel gitu. Oke, itu aja ya teman-teman ya, sekilas tentang penggunaan CVT transmisi AT automatic. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.